Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Yulifah, yang kedua Yunita Maulina, yang ketiga Yunita Novasari, yang keempat Zakia Tunisa, dan yang kelima Zalfa Ikrimah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu memodifikasi modul ajar untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian modifikasi. Modifikasi sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mengubah, menambah, dan mengurangi dengan tujuan untuk memperbaiki suatu hal menjadi lebih baik dan mudah untuk dimengerti. Modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Aspek-aspek yang dimodifikasi. Pertama, modifikasi profil pelajar Pancasila. Kedua, modifikasi sarana dan prasarana. Ketiga, modifikasi model pembelajaran. Keempat, modifikasi tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, modifikasi kegiatan inti pembelajaran. Modifikasi profil pelajar Pancasila. Gambar pertama merupakan poin-poin profil pelajar Pancasila yang tercantum dalam modul ajar yang kami peroleh dari guru kelas saat melaksanakan PPL 1 di SD Negeri Karangdukuh. Modul tersebut meliputi 5 poin profil pelajar Pancasila, yaitu: pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Bergotong royong. Dan kelima, berkebinekaan global. Alasan kami memodifikasi yaitu profil pelajar Pancasila yang digunakan untuk modul sebelumnya tanpa penjelasan yang lebih rinci. Sedangkan setelah dimodifikasi, profil pelajar Pancasila dirinci sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, dimodifikasi menjadi satu profil pelajar Pancasila yang relevan. Hasil modifikasi profil pelajar Pancasila yaitu: pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Mandiri dengan cara sadar diri dan tidak ketergantungan pada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ketiga, bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik materi. Keempat, bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu, bekerja sama dalam kelompok saat melaksanakan kegiatan praktikum, diskusi, maupun presentasi hasil kerja kelompok. Kelima, berkebinekaan global dengan cara melatih peserta didik tidak membeda-bedakan teman ketika pembentukan kelompok, diskusi, atau praktikum. Keenam, kreatif dengan cara melatih peserta didik berinovasi dalam mengajukan ide dan berkarya yang berhubungan dengan topik materi. Tabel berwarna kuning menunjukkan tabel sarana dan prasarana dari modul sebelumnya. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu buku guru SD kelas 2 dan media pembelajaran berupa pohon norma serta tayangan berupa video, film, atau animasi dari YouTube atau sumber lainnya. Alasan kami memodifikasi bagian sarana dan prasarana yaitu modifikasi dilakukan dengan melihat kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya yang berbeda-beda, seperti menggunakan media yang konkret dapat memfasilitasi anak dalam proses pembelajaran. Hasil modifikasi yaitu kami partisi sarana dan prasarana menjadi alat pembelajaran, sumber belajar, dan media belajar, agar jelas dalam mengidentifikasi bagian-bagian dalam sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu memodifikasi model pembelajaran. Pada bagian sebelah kiri atas adalah bagian modul ajar yang belum dimodifikasi, sedangkan bagian kiri bawah adalah bagian modul ajar yang sudah dimodifikasi. Alasannya, sebelum dimodifikasi, guru hanya menggunakan model pembelajaran tatap muka dan tidak menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Maka dari itu, kami memodifikasi model pembelajaran
PBL dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dengan menggunakan model ini, peserta didik akan terbiasa untuk bekerja sama dalam kelompok. Pada slide selanjutnya yaitu memodifikasi tujuan pembelajaran. Alasan kami memodifikasi modul ajar ini karena pada modul sebelumnya guru tidak merumuskan tujuan pembelajaran, tetapi setelah dimodifikasi kami merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan rumus ABCD dan menggunakan prinsip taksonomi Bloom. Nah, untuk selanjutnya yaitu memodifikasi kegiatan inti pembelajaran. Nah, yang sebelah kiri itu ada sebelum dimodifikasi dan yang di sebelah kanan sesudah dimodifikasi. Nah, untuk penjelasan yang sebelum dimodifikasi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada peserta didik tanya jawab isi bacaan kegiatan Bima dengan guru. Kemudian peserta didik dapat menceritakan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri. Kemudian peserta didik menyimak tayangan video, film, atau animasi pada YouTube, rumah belajar, atau sumber lain dengan kata kunci aturan di rumah. Kemudian peserta didik menanggapi tayangan video, film, atau animasi yang ditampilkan. Kemudian tanya jawab peserta didik dengan guru tentang tayangan yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang aturan di rumah, peserta didik mengikuti games menggunakan bunga norma. Games bunga norma dimulai dengan berbagai cara yang ada di slide tertera, yaitu ada peserta didik diberikan paket bunga norma yang terdiri dari 4 tangkai bunga yang mewakili jenis aturan di rumah. Dan ada beberapa tahap aturan gamesnya. Kemudian hasil game dibahas oleh guru bersama peserta didik. Dan yang terakhir peserta didik dapat bermain peran dibantu oleh guru sesuai dengan isian LKPD. Nah, ini untuk kegiatan inti sebelum dimodifikasi. Nah, untuk setelah dimodifikasi, untuk yang sesudah dimodifikasi ini, kegiatan intinya ada sintak yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Dan yang pertama peserta didik mengamati sebuah gambar kegiatan di rumah. Kemudian peserta didik diberikan pertanyaan, apa yang dapat kalian ceritakan dari gambar tersebut? Nah, kemudian peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru. Kemudian selanjutnya peserta didik diarahkan untuk membaca bacaan yang berjudul kegiatan Bima. Nah, setelah membaca, guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik tentang aturan yang ada di rumah. Kemudian selanjutnya, tahapan yang terakhir, guru menjelaskan bahwa ada 6 jenis aturan di rumah, yaitu aturan kebersihan, aturan bersikap terhadap orang tua, aturan belajar, aturan bermain, dan aturan makan. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu alasan dari memodifikasi modul. Karena pada modul sebelumnya hanya menggunakan model pembelajaran tatap muka dan modul ini tidak ada langkah-langkah yang jelas dalam pembelajarannya. Sedangkan modul yang sudah dimodifikasi menggunakan model pembelajaran problem based learning dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam modul ini tertera langkah-langkah sintak yang jelas dalam pembelajaran. Kami dari kelompok PPL SD Negeri Karangduku memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi UTS modifikasi modul ajar mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.